Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman yang dikatakan akan terlaksana. Pernahkah saudara bertanya-tanya kenapa yang dikatakan terlaksana? Karena itulah firman. Firman adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Dan apa kata Roma 4 ayat 17? Mari kita lihat. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Berarti ayat ini berbicara tentang siapa Bapak Ibu? Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Berarti yang percaya ini siapa? Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya. Allah seperti apa yang dipercayai Abraham? Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Itu sebabnya Abraham bahkan rela memberikan anaknya yang tunggal. Karena iman yang satu ini. Dia percaya bahwa dia menyembah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati. Allah seperti apa yang dipercaya Abraham? Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada jadi ada. Ini firman powerful loh saudaraku. Berarti dengan ayat ini bolehkah saya ngomong Tuhan menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan firman-Nya? Boleh ya? Berarti saya ganti lagi. Tuhan menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan perkataannya. Oke, saya tarik nih. Pertanyaannya sekarang, apa yang tidak ada dalam hidup saudara? Make sense dong? Tanya dulu dong. Yang gak ada dalam hidupmu apa? Karena dia menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan firman. Yang tidak ada apa? Saudara harus tahu dulu apa yang gak ada. Pastor, saya nggak punya damai sejahtera nih pastor. Hati saya terus menerus nggak tenang. Oke, at least you find it. Apa yang nggak ada nih sekarang? Pastor, saya nggak punya masa depan. Good. At least you find it. Saudara nemuin apa yang nggak ada. Saudara harus bisa ngomong dulu apa yang nggak ada. Pastor, saya nggak punya pekerjaan. Good. Saudara nemuin yang nggak ada apa? Pastor, saya butuh kesembuhan. Good. Sekarang saya bawa nih, saudara masuk ke ayat ini. Dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Dengan perkataannya. Pastor, terus kaitannya apa? Yang gak ada dalam hidup saya dengan firman. Let's see. Saya bawa lagi. Berarti boleh nggak saya ngomong gini? Firman menjadi bahan baku kalau saudara mau jadiin yang nggak ada jadi ada. Masuk akal ya? Oke. What should I do, Pastor? Karena kadang buat sebagian dari kita gini-gini, tapi sampai rumah, tadi pendetanya ngomong apa ya? Saya disuruh apa gitu. Saya tarik aja supaya langsung saudara bisa aplikasikan ya. Oke, let's say berarti, Pastor, saya nggak punya damai sejahtera nih. Hari ini saya dengar satu kabar buruk dan saya kehilangan damai sejahtera saya. Saya berangkat ke gereja ini uring-uringan. Saya nggak enakan, rasanya ini bahkan dari tadi firman nyanyian pujian dinyanyikan hati saya ini nggak ada damai sejahtera.
What should I do? Apa yang harus saudara lakukan? Bahan bakunya apa dulu tadi saudara? Oke. Sejak dari hari ini saya berdoa saudara nangkep ini ya. Bahan baku menjadikan gak ada jadi ada adalah firman. Oke. Kalau gitu buka sekarang firmannya. Yang bawa Alkitab di sini boleh angkat tangan saudara. Terserah mau di handphone, terserah mau Alkitab dalam bentuk buku. Yang penting karena bahan bakunya firman, senggol kiri kanan. Sudah punya Alkitab belum? Loh kan kalau bahan bakunya tepung, saudara mau bikin roti, ya beli tepung dulu toh. Sekarang bahan bakunya firman. Sudah punya Alkitab belum? Oh sudah pastor, saya sudah punya Alkitab, bagus. Berapa banyak dari saudara yang di dalam handphone saudara sudah punya app Alkitab? Saya nggak tahu bisa dimunculkan nggak ya? Gambarannya itu tulisannya Alkitab. Yang sudah ada boleh diangkat handphonenya. Sudah ada, oke. Senggol kiri kanan lagi, yang belum ada, download. Cara downloadnya gimana? Beli di Indomaret. Download dulu. Oke, setelah saudara download, maka nanti kalau saudara download app yang benar, di bawah itu saudara akan menemukan ada gambar bentuknya kayak semacam kaca pembesar. Search. Sudah? Oke, tulis damai sejahtera. Loh beneran ini langsung saudaraku praktek. Tulis damai sejahtera. Ada pilihan all, Old Testament atau New Testament. Karena saya mau mengkerucutkan dulu biar saudara nggak bingung, ambil aja klik yang New Testament. Oke ya, karena saya pengen mengkerucutkan dulu supaya saudara nggak bingung. Sudah sekarang diklik. Oke, yang sudah benar itu akan keluar berbagai macam ayat yang di dalamnya terkandung tulisan damai sejahtera. Let's say mata saya tertuju pada Yohanes 14 ayat 27. Ayat ini ngomong, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti kalau saudara tahu bahan bakunya menjadikan damai sejahtera yang gak ada di hatimu supaya ada adalah firman. First yang harus saudara temukan adalah ayatnya dulu. Caranya sudah saya kasih tadi. Setelah itu baca. Bacanya jangan keburu-buru. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pastor, tapi saya damai sejahteranya hilang. Tapi ayat ini bilang, Tuhan sudah ninggalin ke kita. Oke, lanjut. Ayat ini ngomong, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Bukan cuman ditinggal, yang ditinggal itu jadi milik kita. Bermain ya dengan pemikiran kita nih ya saudaraku ya. Tapi saya masih belum bisa merasakan ada damai di hati saya. Lanjut lagi, ayat ini ngomong, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maksudnya gimana? Yang diberikan dunia itu sesuai sikon. Tergantung keadaan. Polis asuransi aja tergantung keadaan loh Pak. Kalau force majeure nggak keluar loh. Nah, jadi kalau yang diberikan ke dunia tergantung keadaan. Berarti kalau yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan dunia, Pak. Yang diberikan dunia, yang diberikan Tuhan berarti apa, Pak? Tidak tergantung keadaan. Oke. Lah kalau gitu yang di dalam hati saya tadi gimana? Ayat ini ngomong lagi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan itu di dalam hidupmu. Katakan itu. Terus gak selesai, turun ke bawah lagi. Saya stumble pada Roma pasal 15 ayat 33. Ayat ini ngomong, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Lah kok damaiku hilang ya? Sumber damainya siapa? Oke, ketika dia mengatakan, Immanuel, God be with you, berarti saat ini yang beserta dengan saudara siapa? Allah.
Berarti kalau Allah bersama dengan saudara, sumbernya damai harusnya nggak hilang. Saudara mulai ngomong nih sama diri saudara. Nita, nggak hilang. Sumbernya ada kok. Siapa yang berhak mencuri? Dia sudah kasih kok. Saudara bisa ngeliat gak? Itu semua adalah pertentangan, peperangan yang ada di dalam pikiran dan hati saudara. Lawanlah itu dengan firman. Firman itu diperkatakan. Firman itu terus di-recite. Lanjut lagi. I stumble upon another word. Kita lihat lagi di bawah 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia. Berarti sekalipun aku belum bisa nih, sekalipun aku tuh masih ngerasa belum damai, ada kasih karunia Tuhan menyertai aku, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Berarti nggak hilang. Saudara bisa nangkep nih sekarang. Prosesnya kayak apa bisa nangkep ya? Bisa ya saudaraku? Lalu saya belum berhenti lagi. Saya stumble lagi Galatia 5 ayat 22. Turun lagi saudaraku. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai. Sekarang saya dapat kebenaran baru lagi. Damai sejahtera itu ternyata buah. Buah itu enggak hari ini ada, besok hilang, enggak. Buah itu keluar kalau sudah dipupuk, sudah disiram, sudah ditanam dengan benar, dia keluar buah. Saudara mengerti maksud saya? Berarti itu damai sejahtera bukan dari luar. Itu lahir dan dihasilkan dari dalam. Dia buah kok. Saudara bisa melihat prosesnya? Satu demi satu ayat itu, jangan saudara tinggalkan. Nanti setelah saudara baca ayat-ayat itu, tiba-tiba ada yang goyah nih di pikiran saudara. Iya juga ya. Tapi kok hati masih gak tenang. Di dalam peperangan itu, terus perkatakan. Kenapa? Saya bawa lagi ya, untuk saudara bisa mengerti nih. Jangankan saudara, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu menceritakan, yuk kita buka. Nanti supaya saudara tuh ngerti. The process, how to make, bagaimana membuat yang tidak ada kok sekarang bisa ada. Proses saudaraku. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ngomong gini, pada mulanya Allah. Saya tanya nih, kalau ditulis pada mulanya Allah berarti Tuhan ada di situ enggak? Ada dong, ada ya, sepakat ada ya. Tuhan menciptakan langit dan berarti sudah tercipta belum? Sudah dong, orang Tuhan menciptakan kok. Ayat 2 ngomong, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya tanya lagi nih, pada mulanya Allah, sudah ada Allah belum? Roh Allah melayang-layang, berarti ada roh Allah enggak? Kok bumi masih gelap gulita? Saya bawa nih ya, saya bawa ya. Kenapa? Jangankan hidup saudara, ini Tuhan sudah ada. Bumi sudah diciptakan. Loh, pastor, kalau Tuhan sudah ada kok bisa bumi gelap gulita, kacau? Tidak ada apapun di sana. Kok bisa? Saya berharap saudara bisa memahami proses ini. Somehow Tuhannya sudah ada. Tapi untuk sekian waktu, berapa lama waktunya nggak ditulis di dalam Alkitab. Hanya dikatakan bahwa Tuhannya sudah ada. Tapi untuk sekian waktu, tidak ada perubahan. Hopefully saudara bisa nangkep ini. Sudah ada Tuhan, kok
Gak ada perubahan. Jawabannya ada di ayat yang ketiga. Belum berubah sampai berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oh, doa saya saudara bisa tangkap prema ini. Tuhan sudah ada. Situasi belum berubah. Sampai the word is being spoken. Oh, saya berdoa ya saudaraku. Kalau saudara mau tanya everything that happened in my life, this revelation changed my life. The word is there, sudah ada. Tuhannya sudah ada. Keadaannya belum berubah sampai berfirmanlah Allah. The word is being spoken. Yang dikatakan terlaksana. Saudara bisa nangkap dulu nggak? Nangkap ya? Berarti sejak hari ini setiap kali saudara tahu dalam hidup saudara, pastor saya nggak ada ini nih. Cari dulu bahan bakunya. Kalau saudara nanti ya putar kesaksian minggu lalu, yang dikatakan apa dari jemaat kita itu benar sekali. Dia nangkep. Gara-gara sebuah kecelakaan, saudara masih ingat kisahnya minggu lalu? Dia diselamatkan Tuhan, regardless keadaannya mobil remuk, redam, tapi mereka berdua selamat. Hanya saja karena untuk membayar itu habis uangnya. Pekerjaannya nggak bisa cope up. Sekarang dia nggak punya pekerjaan. Dia butuh menciptakan itu. Dia sadar, dia ngomong. Karena sudah diajarkan di firman, sudah diajarkan di gereja kita, saya nyari firman. Saya cari rema. Oh itu waktu kemarin saya dengar itu saya bilang that's true. That's it. Tapi itu baru awal loh saudaraku, jangan salah. Kan baru bahan baku. Bahan baku saudara sudah punya, sebagian dari saudara ngomong. Pertanyaannya sekarang, apa yang saudara butuhkan nih? Sudah punya bahan bakunya belum? Nah, pastor saya tiap minggu ke gereja loh, bagus. Berarti sudah ada firmannya toh? Tambahkan, the word is being spoken. Boleh nggak? Berarti saya tarik di sini ya. Yang diperkatakan bukan situasimu. Saya ulang ya. Understanding situation itu bagus. Tapi kalau mau jadiin yang nggak ada jadi ada, bukan itu. Nggak apa-apa, saudara memperkatakan apa yang saudara rasakan, apa yang di depan mata, yang kau lihat, ya boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau mau jadiin yang nggak ada jadi ada, bukan itu. Saudara harus bisa menemukan bahan baku dari apa yang mau. Dari tidak ada jadi ada ini. Which is firman. Ini dalam, saya tahu ini nggak semudah itu ya saudaraku ya. Saya bawa lebih dalam lagi, boleh nggak saudara? Saya berharap nih saudara nanti masuk ini lebih ngerti lagi nih. Jadi bukan memperkatakan apa yang saudara lihat, bukan memperkatakan apa yang saudara rasakan. Regardless situasinya memang masih begitu. Tapi memperkatakan apa yang Tuhan katakan atas situasimu itu. Saya sudah ajarin cara nyarinya tadi. Saya bawa lebih lanjut ya. Ini lebih dalam lagi sedikit, kalau boleh senggol kiri kanan, konsentrasi. Fokus. Karena saya tahu nih nanti akan ada permainan di sini saudaraku. I know ada sebagian dari saudara yang akan apa betul. Nanti akan ada seperti itu. Oke.
Saya ajak saudara merenungkan dulu proses penciptaan, boleh? Kronologinya. Oke. Sadarkah saudara, matahari itu baru diciptakan hari keempat. Kalau saudara tanya, jangan-jangan pastor bener nggak? Buka aja ayatnya. saudara lihat deh, di sekolah minggu diajarin. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga. Matahari itu baru diciptakan hari ke... Catat dulu ya saudara. Tapi tanaman sudah diciptakan di hari ketiga. Saya ajak saudara bermain nih. Supaya saudara ngerti kronologinya. Tanaman sudah diciptakan hari ketiga, tapi matahari diciptakan di hari keempat. Semua dari kita setuju dan tahu tanaman butuh matahari untuk hidup. Harusnya mati dong. Gak ada matahari kok. Nah ini trikinya di sini saudara. Ternyata sebelum matahari diciptakan, Kejadian 1 ayat 3 tadi ngomong, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Saya bawa pada pola pikiran saya ya saudaraku. Berarti terang itu ada sebelum matahari jadi. Saya rubah lagi nih. Berarti firman yang diperkatakan itu menjadi terang saat belum ada matahari. Ini lebih dalam loh saudaraku. Tanpa terang, semua chaos tidak berbentuk kacau. Firman menerangi dan memberi kehidupan pada saat belum ada matahari. Saya tarik lagi nih. Boleh nggak saudara tangkap ini? Pada mulanya Allah, firman diperkatakan. Bukan situasi yang diperkatakan. Firman diperkatakan. Firman itu menerangi. Firman itu membuka jalan buat yang tidak ada jalan. Firman itu membawa kehidupan. Boleh nggak saya ngomong gini? Firman menjadi terang saat sebenarnya belum ada terang. Tricky nggak saudara? Tanpa firman kondisinya gelap, tidak ada kehidupan. Dengan firman terang ada sekalipun masih gelap. Berarti dalam hidupmu sekalipun belum ada titik terang, sekalipun belum ada pertolongan, perkatakan firman itu. Karena sejak awal penciptaan, belum ada matahari. Harusnya gelap. Tumbuhan ada di hari ketiga, harusnya mati. Tanpa matahari, daun gak bisa masak. Tapi kenapa itu tumbuhan tetap hidup? Karena sebelum ada matahari, ada firman. Berarti apa yang harus saya lakukan, Pastor? Firman will not gonna do anything until it is spoken. Perkatakan firman itu regardless your situation. Nyatanya tanaman tetap hidup dan matahari terjadi pada hari yang keempat. Kok bisa, Pastor? Saya kasih jawaban ya. Kok bisa? Yesaya 55. Yuk kita lihat. Ini agak tricky. Saya hanya berdoa ya saudaraku. Saudara bisa tangkap kebenaran ini. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Saya tanya saudara, renungkan dulu ya, firman jangan langsung dibaca cepat-cepat. Pernah nggak saudara ngelihat hujan itu bukan dari atas turun ke bawah, tapi balik di rewind. Senggol kiri kanan dulu, pernah nggak lihat? Gak pernah ya, ini pada ketawa. Tapi untuk saudara memahami firman ini, saudara harus ngerti itu dulu. Gak ada yang namanya hujan ataupun salju, sekali dia jatuh, dia gak akan balik ke langit. Jatuh ya jatuh. Setelah dia jatuh, apa yang terjadi? Dia mengairi bumi, kata ayat ini, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Kepada orang yang mau makan. Saya garis bawah loh ya. Yang mau makan. Berarti sekalipun udah turun, kalau enggak mau ya percuma. Nah, apa yang dilakukan? Alkitab memakai perumpamaan ini untuk ngomong ayat yang 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saudara mau tahu kenapa dia harus terjadi, harus terlaksana? Ini penyebabnya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Itu hukumnya firman. Once it's being spoken, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Garis bawahi yang ku kehendaki. Enggak bisa suka-suka kita. Loh sorry saudara, kalau baca harus benar. Kenapa Tuhan tidak kerjakan? Sorry, Tuhan bukan, maaf saudaraku. Kata-kata saya ini kasar. Tuhan bukan pembantu saudara. Ia melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dia nggak bisa gagal. Dan akan berhasil. Dalam apa yang kusuruh kepadanya. Oh, I pray. Saya benar-benar berharap ya saudaraku, this understanding. I don't know, saya tahu akan ada sangat banyak, apa ya saudara. Saudara akan berusaha untuk melawan ini. Your logic will not gonna match this. But this is the word of God. Sekali dia being spoken, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kedua, dia akan melakukan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan. Yang ketiga, dia akan berhasil. Itu sebabnya firman ngomong, yang dikatakan dari Tuhan akan terlaksana. Minggu lalu kita belajar, berbahagialah orang yang telah percaya. Hak saudara-saudara nggak percaya, hak saudara-saudara sukar percaya, hak saudara-saudara memilih tidak percaya. Tetapi firman ngomong, berbahagialah orang yang telah percaya. Maka apa yang diperkatakan yang dari Tuhan akan terlaksana. Itu minggu lalu saudara. Bisa nangkep ini nggak dulu saudara? Boleh ya? Dapat ya? Oke. Saya berdoa apa yang saya bagikan ini menjadi bekal buat saudara. Whenever it is, you are in that condition. Ingat ini. Karena saudaraku, sekali firman itu sudah dilepaskan. Ayat 10 tadi ngomong, dia akan mengairi bumi. Jadi kalau saat ini keadaanmu gersang, cari itu bahan bakunya dulu. Habis itu perkatakan.
Perkatakan. Perkatakan. Hafalkan. Renungkan. Ingat lagi. Sama seperti saudara kan gak sekali minum obat langsung sembuh tuh. Ada kalanya loh saudara tuh minum obat sampai 3 kali sehari. Itu juga belum sembuh. Ada kalanya udah seminggu juga gak sembuh-sembuh. Saudara ngerti? Make sense gak? Kenapa saudara baru baca firman 1 kali terus saudara berpikir simsalabim? Why it's too difficult? Kenapa begitu sukar untuk mempercayai itu? Firman itu akan berproses, saudaraku. Dan di dalam proses itu mungkin gak langsung tumbuh tanaman. Tapi dia mengairi bumi, kata firman. Dia bikin yang tadinya hati saudara itu gersang. Hati saudara itu sudah kaku keras. Hati saudara jadi lembut, kata firman. Dia membajak. Dia menjadi seperti benih. Karena dibajak, benihnya bisa masuk. Akhirnya dia menghasilkan roti. Sehingga saudara bisa makan dari situ. Oh, I really pray saudara. Ini kebenaran yang for me ya, it changed my life. Semua kesaksian-kesaksian since then saya melihat dalam kehidupan. Orang bertanya, kok bisa, kok bisa, kok bisa. This is the answer. Hopefully pelan-pelan ya saudaraku. Nanti kalau saudara masih kayak, aduh pastor, kok saya tambah pusing ya. Gak apa-apa, it's okay. Senggol kiri kanan katakan, it's normal. It's normal. Itu sebabnya nanti saudara pulang ya, dengerin lagi. Nanti saudara cari lagi kapan waktunya, dengerin lagi. Dengerin lagi. Saya mendengar sangat banyak kesaksian dari orang-orang ketemu dengan saya. Dia ngomong gini sama saya. Pastor, saya tuh dengerin pastor nyampein firman sehari bisa 3 kali. Ada satu orang yang saya sampai gini. Oh, saya gitu saudaraku. Dia bilang, pastor saya dengerin firman yang pastor ngomongin itu sampai 7 kali. Tapi as the result pastor, ini terjadi saya bukti kesaksian dari apa yang pastor sampaikan. Saya waktu dengar itu saya kaget. Karena belum tentu sekali saudara dengar ini ya. Ini belum kalau, sorry ya saudaraku ya. Tanahnya belum siap ya. Firman ngomong, itu bisa diambil sama burung loh. Bye-bye. Cik, hilang saudara. Belum nanti tumbuh semak duri. Apa? Kekhawatiran, ketakutan. Dihimpit mati. Itu ada ayatnya saudara. Jadi saya berdoa hari ini firman itu terus renungkan, terus perkatakan, terus hafalkan, terus ingat-ingat, terus miliki itu sampai it becomes yours. Itu menjadi sumber terang sekalipun belum ada mataharinya. Belum ada titik terang, belum ada jawaban, belum terjadi. Tapi dia menjadi terang sekalipun belum ada matahari. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya bawa lagi boleh? Next ya. Belum selesai toh? Saya bawa lagi. Saya akan membagikan kepada saudara 2 mekanisme bagaimana firman terlaksana. Nomor satunya akan membuat saudara melongo dan mungkin saudara, itu sebabnya saya harus disclaimer. Yang pertama saudaraku, firman akan terlaksana bahkan tanpa perlu saudara melakukan apapun. Saya udah bilang loh ya, saya disclaimer dulu. Karena akan ada orang-orang yang memanfaatkan apa yang saya katakan ini dipotong kemudian akan dimunculkan. Pastor Nita bilang. Nggak perlu melakukan apa-apa, saya nggak perlu kerja, saya santai-santai. Saya disclaimer dulu ya Pak. Oke, saya kasih contohnya boleh? Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Ada contohnya di dalam Alkitab. 1 Maria. Malaikat datang, dia memperkatakan firman. Saya tanya, Maria ngelakuin apa saudara? Coba pikirkan, Maria ngelakuin apa?
Yang dilakukan Maria hanya ayat ke-38 ngomong, aku ini hambamu. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Maria accept, dia believe. Habis itu kan sudah, toh dia nunggu toh. Dia kan tidak membuat dirinya hamil kan sudah. Sudah kan. Yang dia lakukan itu, dia accept, dia believe, dia taat tuh. Dia jalankan yang Tuhan suruh, dia jalankan. Dia obey. Menunggu dengan iman sampai apa yang dijanjikan itu terlaksana. Oke, satu ya, contoh ya. Jadi saya nggak ngarang ya Bapak Ibu ya. Ini ada ayatnya. Contoh yang kedua, Yosafat. Tuh, kalau itu benar-benar ditulis saudaraku, yuk kita lihat. Yosafat, 2 Tawarik 20 ayat 17. Ayat ini ngomong gini saudara. Di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini Yosafat sedang ada di dalam peperangan melawan 2 bangsa besar, Amon dan Moab. Dia ketakutan, dia nyari Tuhan. Tuhan ngomong, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Titik. Oke, saya tanya, Yosafat disuruh apa? Enggak disuruh perang loh. Disuruhnya apa? Tapi ini perhatikan saudaraku. Boleh enggak kalau saya ngomong gini? It's and every case is different. Ikut Yesus bukan copy paste. Saya tuh berkali-kali ngomong itu. Jangan copy paste. Saudara boleh dengar kesaksian, membangkitkan iman saudara. Saudara boleh dikuatkan dan saudara boleh berusaha melakukan. Saudara mengikuti, tetapi yang utama cari Tuhannya. Karena buat setiap orang, bahkan untuk Daud yang sama, tiap kali perang strateginya beda. Jangan copy paste. Cari dari Tuhan. Khusus untuk Yosafat disuruhnya, ini saudaraku. Jangan takut, jangan terkejut. Apa? Bahasanya apa ya saudara? Kalau saya orang Jawa ngomong, manut ae gitu. Apa? Taat saja. Nurut aja. Banyaknya orang Kristen disuruh taat, yang dilakukan sebaliknya. Udah dikasih petunjuk. Loh, ada ceritanya saudara. Kita buka ya, kita lihat ya. 1 Samuel yuk. Pasal 13 ayat 8 sampai 9. Masih ingat kisahnya Saul? Ia menunjuk 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi disuruh nunggu 7 hari. Ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saya tanya, perintah Tuhan buat Saul disuruh apa Bapak Ibu? Tunggu Samuel 7 hari. Oke, disuruh nunggu ya. Berarti Tuhan gak merintahkan Saul untuk apa? Inisiatif kan? Disuruh nunggu. Oke ya. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Hal yang paling tidak menyenangkan dalam kehidupan kita itu menunggu. Tapi ada bagian ya saudaraku, kalau telur ayam belum waktunya
ya dia tidak akan menetas dan lahir ayam. Yang ada jadi telur ceplok. Disuruh nunggu. Lihat ayat 11, kita lihat. Kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak. Saul bertindak atas dasar apa? Ketakutan. Saul bertindak atas dasar apa? Aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Mereka tidak datang, kamu tidak datang pada waktu yang ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saya lompat ya saudara, ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, ini ngeri sekali loh saudaraku. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nanti kalau saudara baca, karena Saul tidak taat, dia kehilangan semuanya. Boleh enggak saya simpulkan dari ayat 13 ini? Perbuatanmu itu bodoh. Perbuatan seperti apa yang bodoh Bapak Ibu? Selanjutnya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Boleh enggak saya balik nih? Berarti tidak mengikuti perintah Tuhan Allah yang sudah diperintahkan kepada kita sama dengan saudara yang bilang ya. Boleh Bapak Ibu? Saya tahu di dalam benak saudara akan muncul pertanyaan, 1001 pertanyaan. How do I know, Pastor? Saya tahu, saudara. Ikuti dulu aja. Saudara harus bisa menangkap dulu bahwa yes, ada momen di dalam hidup kita itu ya saudaraku. Engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Yang perlu kau lakukan, accept, believe, obey. Menunggu dengan iman. Ini nomor 1 loh ya. Senggol kiri kanan, masih ada nomor 2. Jadi gak semua itu nomor 1. Saya kadang pengen jitak ini. Karena kalau gak seringkali udah habis itu nomor 2-nya dibuang saudaraku. Ada nomor 1, yes, literally. Saudara mau melakukan apapun, nothing can be done. Memang itu yang Tuhan suruh. Dalam kasus Maria itu, yang bisa dia lakukan adalah dia accept, dia believe, dia obey apa yang Tuhan suruh. Dan selebihnya dia menanti dengan iman. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa Pastor? Nah ini judul firman hari ini saudaraku, yang kedua ini. Firman terlaksana ketika kita menjadi pelaksana firman. Firman hari ini judulnya saudara. Jadilah pelaksana firman. Ini dalemi saudaraku yang nomor 2 ini. Saya bawa pelan-pelan boleh? Yuk kita buka Yoel 2 ayat 11. Fully kita pas ya waktunya saudaraku. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Tuhan ngomong nih di depan bangsa Israel. Pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firmannya kuat. Ini ayat amazing loh saudara. Dan pelaksana firmannya kuat, karena pelaksana firmannya kuat dan pasukannya itu banyak. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Saya nggak tahu dengan saudara, tapi buat saya tertarik dengan kata-kata ini. Pelaksana firman. Pelaksana firman. Berarti ada momen di mana yang saudara harus lakukan itu percaya, accept, believe, obey, menanti dengan sabar. Tapi ada momen di mana saudara harus jadi pelaksana firman yang kuat.
Pastor, salah satu contoh pelaksana firman yang kuat siapa? Yosua. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, Yosua 23 ayat 14. Ayat ini ngomong gini, saudara. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Ini Yosua itu udah farewell, saudaraku. Dia pamitan. Nah di hari dia pamitan terhadap semua pasukannya, dia tuh ngomong, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Insaf dengan segenap jiwa dan segenap hati itu maksudnya gimana, saudaraku? Sadari, sesadar-sadarnya. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Ayat ini tuh susah loh, saudara. Dari semua yang sudah, coba ini saya ajak ya saudara. Boleh nggak ini mumpung akhir tahun ya. Dari semua yang sudah Tuhan janjikan di dalam hidup saudara, berapa yang dipenuhi? Coba ingat-ingat. Akan ada sebagian dari saudara-saudara ngomong kayak gini, semuanya pastor. Akan ada, kok enggak banyak ya pastor? Berarti bisa enggak terpenuhi? Kok bisa? Loh katanya tadi apa yang dikatakan terlaksana. Pastor tuh kok bikin saya malah bingung tuh pastor. Loh berarti bisa dong enggak terlaksana. Kok bisa? Saya bukain ya. Yohanes 18 yuk. Setelah ini pemain musik boleh maju ke depan. Yohanes 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, disuruh apa nih? Berapa lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dari pasal 18, kalau bangsa Israel tidak insaf, tidak berubah, pasal 23 tadi tidak akan ditulis. Ternyata saudaraku, yes, poin yang kedua ini ada bagian engkau harus menjadi pelaksana firman yang kuat. Pastor, bedanya apa? Pelaksana firman yang kuat dan, tapi kan saya udah melaksanain firman. Saya kasih contoh ya. Tahun 98. Berkisar di tahun itu, saudaraku. Pastor Obaja itu memberi satu kesaksian. Pada saat itu Pastor Obaja menyekolahkan Pastor Joe ke Amerika. Menjelang tahun 98 itu Tuhan ngomong sama Pastor Obaja. Jual semua uang yang ada. Jual semua harta yang kamu punya. Beli dolar. Saya kasih saudara bisa mengerti pelaksana yang kuat dan pelaksana tapi suka-sukaku Tuhan. Oke. Kalau saat itu Pak Obaja sudah dengar nih suara. Saudara itu kalau dengar suara tahu kok. Hanya kadang saudara masih gini aja. Iya enggak ya, benar enggak ya, benar enggak ya, kayaknya enggak deh. Kalau saudara ada di posisi iya enggak, benar enggak, jangan-jangan ini suaraku. Gampang kok. Mendekat aja. Nanti kan suaranya lebih keras. Pernah enggak saudara ngalami kayak gini? Ada orang ngobrol, saudara tertarik dengan pembicaraan orang itu. Tapi saudara enggak dengar jelas. Tapi saudara tertarik, apa yang saudara lakukan? Tadi ngomong apa? Apa tadi? Apa saham apa? Apa yang lagi naik? Apa? Yang mau IPO? Apa? Saudara ngerti maksud saya? Kalau itu tertarik, saudara nggak mungkin kan biarkan berlalu begitu saja tuh perkataan.
Saudara kan akan usaha toh. Apa? Jelasin aku tadi nggak ngerti. Ketika saudara tertarik. Tapi kalau saudara nggak tertarik, dengar nggak sebenarnya? Apa yang saudara lakuin? Cuek. Jadi jangan bilang Tuhan belum ngomong loh. Hari ini yang saya bagi ini semua daging loh saudara. Saya tahu nggak gampang ini. Saya hanya berdoa saudara bisa tangkap ini dan saudara lakukan atas hidupmu. The blessing is yours. Adalah pilihan saudara sama seperti Yosua tadi. Jadi pelaksana yang kuat. Atau seperti tadi Pak Obaja. Pak Obaja bisa memilih. Suara Tuhan bukan ya. Sudahlah. Biar aman. Sepertiga saya beliin dolar. Sisanya nggak usah. Saya tanya, bisa nggak? Bisa. Masih tetap dapat berkat nggak? Tapi kehilangan yang 2/3. Pada saat itu dolar dari 2.500 menjadi 15.000. Tahun 98 kalau saudara ingat. Saudara bisa nangkap nggak maksud saya? Pelaksana yang kuat. Dengan pelaksana sih. Nggak bisa disalahin. Tapi suka-sukaku Tuhan. Kuncinya ada di mana saudara? How close you are. Kalau saudara ngomong sama saya, pastor, saya belum bisa dengar. Mendekatlah sampai kau mendengar. Instead of belum dengar apa-apa, sudah lari kemana yang kau mau, seperti Saul. Alkitab mengatakan, ini Alkitab loh. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepadamu. Hari ini doa saya ya saudaraku. Di penghujung tahun ini. Saya tahu nih, tahun ini is about to end. Each and every one of you. Cari rema itu. Datang di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu. Satu persatu, bagian demi bagian Tuhan, mana yang terang, mana yang masih gelap, bawa di hadapan Tuhan. Let the light, biarlah terang itu menyinari kehidupan saudara. Nanti satu demi satu Tuhan akan bukakan kok. Ini loh bagian yang ini. Ayo, rajin lagi yuk. Baca firman, komsel lagi yuk. Rajin ke gereja yuk. Jangan tinggalkan pelayanan yuk. Itu Tuhan bicara kok saudara. Saya bahkan percaya ya ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan berbicara dalam hidup saudara. Selama ini kau berdoa untuk keluargamu, keselamatan keluargamu. Ada momen di mana Tuhan akan bicara, now. Ceritakan tentang Natal. Ajak ke gereja. Di benak saudara, saudara akan ngomong. Saya tuh pernah dengar cerita dari salah satu jemaat di Jogja. Saya itu sampai gini loh pastor. Tuhan ya ampun. Saya kan udah dibuang dari keluarga ini. Sejak saya menerima Yesus, saya dibuang dari keluarga ini. Masa saya suruh ngomong. Tapi suara itu kencang sekali pastor. Now, cerita tentang Yesus. Saya itu sudah mikir, saya akan diapakan ini? Terus saya tanya, lah kamu ngelakuin apa? Suara itu begitu keras, pastor. Saya tekad, saya lakukan. Terus saya tanya, what happened? Dia nangis. Hari itu, satu keluarga saya mengambil keputusan, terima Yesus dan minta dibaptis. So you never know. You never know. Come on.
Kalau ada dari seluruh momen di sepanjang tahun ini ya saudaraku, this is Christmas. Saya tidak mengatakan bahwa pastor berarti di momen lain selain Christmas gak ada keajaiban. No, that's not what I say. But come on, this is Christmas. Bangkit. Berani menjadi seorang pelaksana firman yang kuat. Belajar. Accept His word. Renungkan itu siang dan malam. Perkatakan itu. The word is being spoken. Jadikan itu daging dalam hidup saudara. Believe. Obey. Menanti dengan sabar. Dan kerjakan apa yang jadi bagian saudara yang Tuhan perintahkan untuk engkau kerjakan. Berapa banyak dari saudara yang mau? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan saudara boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Boleh bangkit berdiri saudaraku. Ayat lagu ini ya saudaraku. Ditulis berdasarkan rema pada saat itu saudara. Seperti yang kau rancangkan, demikian ku katakan, ku melangkah dalam rencanamu. Kita pujikan dari bagian yang pertama ya saudara. Lagu ini sangat memberkati saya. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Itu yang aku terima Tuhan dalam hidupku. Tidak ada rencana kecelakaan. Tidak ada rencana yang mendatangkan hal yang buruk. Ajar aku untuk bisa mengerti. Firman tak pernah gagal. Rancanganmu mulia dalam hidupku. Sama-sama yuk, jemaat katakan. Rencanamu Tuhan indah bagiku. Terima itu dalam hatimu saudaraku. Buang semua keraguan-raguan, semua pertanyaan. Apa Tuhan masih sayang? Apa Tuhan masih ingat aku? Iman tidak pernah gagal. Sama-sama saudaraku. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Ku melihat seperti yang kau melihat. Seperti yang kau rancangkan. Demikian ku lakukan. Katakan yang terakhir saudaraku, come on. Ku kan tulis seperti yang kau rancangkan. Ku melihat seperti yang kau melihat. Yes Lord, yes God, I will see it. Seperti yang kau rancangkan. Oh yes. Demikian ku katakan. Yesus, Yesus Tuhan. Demikian ku katakan. Yesus, 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 Yesus.
Hari ini kami belajar dan kami mau pegang kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami percayai dan yang kami tahu. Sebab firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata firman. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hamba-Mu memilih untuk percaya dan taat. Ajar kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Melihat keajaiban demi keajaiban-Mu di dalam kehidupanku. Kami mau bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bila firman ini tertanam, bertumbuh dengan subur di dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan menghasilkan buahnya pada waktunya. Amin.